lagi ya, karena Kak Cia dan Kak Jen belum dengar nih suara adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Luar biasa. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yuk kita lihat sama-sama. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Baik adik-adik, itu tadi hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita. Nah adik-adik, untuk mengawali ibadah kita angkat satu pujian nih. Hello, 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 ola, ola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Bisa dinyanyikan berpasang-pasangan, ajang pasangan berdua-berdua. Seperti ini loh gerakannya, ikutin ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Sekarang mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kalian ikutin doa kakak ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa atas berkat-Mu yang ada sepanjang hidup kami. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Kau memberkati ibadah kami ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik masih semangat? Aduh, masih belum ada suaranya nih. Kakak tanya sekali lagi ya. Masih semangat? Masih. Bagus deh kalau kayak gitu. Nah adik-adik tahu nggak kalau hari Senin sampai hari Minggu ada artinya loh Kak Jen. Apa nih Kak artinya? Adik-adik pada penasaran? Kak Jen juga penasaran nggak? Iya dong. Kalau penasaran, kita angkat satu pujian yang berjudul Senin sampai Minggu. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap
Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Masih semangat? Pasti dong, anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Nah, sekarang Kak Cia mau mengundang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri ya. Karena kita mau ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus Baik di medley dengan Allah Sanggup. Yuk kita nyanyi sama-sama. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, yeah, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, yeah, yeah, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yeah, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya.
Baik adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengumpulkan persembahan. Apa saja yang boleh kita persiapkan? Yang perlu kita persiapkan hanyalah sebuah amplop adik-adik. Di amplop ini adik-adik bisa tulis nama dari adik-adik sendiri, terus hari ini hari apa, yaitu hari Minggu, tanggal berapa, bulan berapa, lalu tahun berapa. Maaf, di sini terbalik adik-adik. Jadi sebelum kita mengumpulkan persembahan, adik-adik bisa taruh dulu persembahannya. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, syukur atas setiap karunia-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan, hingga kami ada hingga hari ini Tuhan. Dan sekarang sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami ingin memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Kau berkati persembahan ini supaya harum bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita nyanyi lagu Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Musik. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Oke adik-adik, tiba saatnya Kak Monik akan menyampaikan pengumuman. Yang pertama, sekolah minggu kita masih tetap online ya. Oh iya, karena masa pandemi ini rawan akan penyakit, jadi Kak Monik mau bagi tips nih, gimana cara menjaga tubuh. Yang pertama, adik-adik harus sering mencuci tangan sesudah dan sebelum melakukan aktivitas. Yang kedua, adik-adik kalau mau bepergian keluar rumah harus memakai masker. Yang ketiga, jaga pola makan adik-adik. Nah, adik-adik harus makan makanan yang sehat dan bergizi ya. Yang keempat, adik-adik harus rajin-rajin olahraga biar tetap sehat dan imunnya tetap terjaga. Yang kelima, adik-adik jangan sampai begadang ya. Jaga pola tidurnya dengan baik. Dan yang terakhir, Kak Monik mewakili kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di tanggal 18 sampai tanggal 24 Oktober 2020. Kiranya kasih Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Sekian pengumuman dari kakak hari ini. Tiba saatnya kita untuk pisah kelas. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kelas remaja. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Pasti baik kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah minggu pagi ini, kita angkat satu pujian dengan judul Apalah Arti Ibadahmu dari PKJ nomor 264. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihlah sesamamu. Ibadah
serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan. Persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu di sepanjang malam tadi. Hingga pagi hari ini kami dapat kembali bangun dan merasakan nafas segar yang telah Engkau berikan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Tolong kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, sebelum kita mendengar sharing dari Bapak Pendeta dan sebelum kita membaca Alkitab, mari kita angkat satu pujian dengan sayapmu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Bapa, kami boleh mengikuti ibadah SPR pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-15 sampai yang ke-22, dengan perikop tentang membayar pajak kepada kaisar. Mari kita baca bersama-sama. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulislah siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Masih semangat? Sehat-sehat semua? Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari Matius 22 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22 dengan sebuah tema yang wajib kita berikan kepada Allah. Pajak adalah salah satu penghasilan sebuah negara yang digunakan untuk mengelola negara tersebut. Pajak yang dibayarkan oleh rakyat nampaknya seringkali menimbulkan pro dan kontra sejak zaman dahulu sampai sekarang ini. Khususnya di negara kita, masalah membayar pajak bukan lagi soal ya atau tidak, tetapi bagaimana kejujurannya, baik itu oleh penguasa atau pemerintah sebagai pengelola maupun dari para wajib pajak itu sendiri. Pada masa Yesus di daerah Kekaisaran Roma, berlaku sebuah peraturan. Mata uang yang digunakan adalah dinar dengan gambar raja yang sedang berkuasa. Setiap penduduk di daerah Kaisar Romawi juga dibebankan pajak, maka orang Yahudi yang masuk kekuasaan Kekaisaran Romawi wajib terkena pajak tersebut. Pada masa itu masih terjadi pro dan kontra juga. Ada yang setuju dan ada yang tidak dalam hal membayar pajak. Sekelompok orang Farisi dan juga Herodian menemui Yesus untuk meminta pendapatnya tentang masalah pajak ini. Orang Farisi dan orang Herodian bukan orang yang satu pandangan tentang pajak. Kenapa saya katakan mereka justru bertolak belakang? Karena orang Farisi adalah orang yang taat kepada agamanya, tapi sangat menentang pembayaran pajak. Berbeda dengan orang Herodian. Orang Herodian adalah kelompok orang-orang yang pro pemerintah, yang selalu mendukung kebijakan kaisar, dan tentunya mereka menekankan wajib pajak. Oleh sebab itu, ketika mereka mengajukan pertanyaan boleh atau tidak membayar pajak, Yesus dapat terjebak di tangan mereka. Itu pemikiran mereka. Karena bila jawaban Yesus menolak membayar pajak, maka ia akan ditangkap, dituduh melawan kaisar. Sedangkan bila Yesus setuju membayar pajak, maka Yesus dianggap tidak berpihak kepada masyarakat atau orang banyak pada waktu itu. Tetapi saudara-saudara, paling tidak ada dua hal yang membuat orang Farisi enggan membayar pajak. Yang pertama, setiap kali mereka dipaksa membayar pajak, maka mereka semakin menyadari bahwa mereka adalah
bangsa yang hidup di bawah penjajahan Romawi. Yang kedua, pada sisi muka dinar itu ada terlihat gambar Kaisar Tiberius. Sedangkan pada sisi belakang ada gambar ibunda Kaisar yang duduk di atas tahta ilahi sebagai gambaran dari damai surgawi. Dan yang lebih menyinggung lagi bagi orang Yahudi, pada pinggir daripada uang itu ada sebuah tulisan. Kaisar itu adalah Allah dan imam yang agung. Yesus menegaskan bahwa dalam dinar yang digunakan untuk bayar pajak itu memang benar tertera gambar dan tulisan Kaisar. Maka dengan penuh hikmat Yesus menjawab, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Pemberian kepada Kaisar adalah suatu kewajiban, karena di situ tertera gambar Kaisar. Memenuhi pajak adalah kewajiban bagi warga negara. Kewajiban itu akan digunakan oleh negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan itu dipahami bahwa kuasa pemerintahan juga berasal daripada Allah. Ketaatan melakukan wajib pajak dengan mempergunakan dengan benar oleh negara, maka di situ berlangsungnya keadilan, khususnya perekonomian. Oleh sebab itu, wajib pajak merupakan tanggung jawab bagi setiap warga negara. Yang lebih menarik dari jawaban Yesus, tentunya menjadi lebih penting kewajiban manusia kepada Allah. Jika memberikan pajak kepada Kaisar berdasarkan gambar dari Kaisar, dan sebagai tanda ketaatan kepada pemerintah, maka yang patut diberikan manusia kepada Allah adalah gambar Allah. Apa gambar Allah? Gambar Allah adalah ada di dalam diri Tuhan Yesus. Allah telah menyelenggarakan, Allah telah memelihara kehidupan umat manusia sehingga kita patut untuk menyembahnya. Karena kita adalah gambar Allah, maka kita patut pula untuk memberikan yang seharusnya kepada Allah. Pemberian apa yang harus kita berikan kepada Allah? Bukan berdasarkan hitungan angka-angka, melainkan totalitas hidup kita sendiri yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Yang kita miliki, kita syukuri itu adalah bersumber daripada Tuhan. Maka daripada itu, kita juga harus mempersembahkan itu kepada Tuhan. Apa saja yang harus kita lakukan? Perilaku kita, tindak tanduk kita, omongan kita, pelayanan kita, tutur kata kita, semuanya milik Tuhan. Mari kita berikan itu untuk pelayanan Tuhan. Sebagai syarat kita juga senantiasa taat atas segala firman-Nya. Ketaatan kepada Tuhan harus lebih utama dibandingkan dari segala-galanya. Untuk itu, kita sepenuhnya berserah kepada Dia, sebab kita adalah gambar Allah. Tuhan memberkati kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Salam, selamat pagi. Shalom teman-teman, kita sudah berada di penghujung ibadah ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tak jemu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu kasih setiamu turun temurun. Ku nyanyikan kasih
kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, baru saja kami telah selesai memuliakan nama-Mu. Tolong berkati kami ya Tuhan, agar kami selalu sehat untuk memuliakan nama-Mu. Tidak ada yang kami harapkan selain semoga COVID-19 cepat berakhir. Doa ini jauh daripada sempurna, maka sempurnakanlah doa ini dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kaulah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih
dalam hidup.